memiliki rencana dan rencana ke depan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Di minggu lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang sederhana di tempat yang sederhana untuk realisasi dari pemberitaan Natal. Artinya bukan tidak penting gagap gempita, bukan tidak penting segala sesuatu yang kita persiapkan dengan baik, tetapi alangkah lebih baiknya jikalau yang terpenting dari kehidupan saya dan saudara kita kumandangkan di hadapan Tuhan, yaitu hati yang menerima kasih karunia itu dengan baik. Hari ini saya akan berbicara tentang sebuah kebenaran yang saya pikir ini cukup menarik. Waktu kita membaca kebenaran firman Tuhan ini menunjuk pada suatu waktu ketetapan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Padahal kebenaran firman Tuhan ini dituliskan pada masa lampau kurang lebih beberapa ribu tahun, bukan 2000 tahun, bukan pada zaman Yesus Kristus. Beberapa ribu tahun yang lalu kebenaran ini sudah disampaikan dan digenapi pada zaman Yesus Kristus. Dan kebenaran ini berbicara tentang suatu masa lampau dipaskan tepat di hari ini waktu kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, saya minta seorang ibu untuk bacakan ya, Mama Diego, karena Mama Diego baru pulang dari Kalimantan. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Kita membaca kebenaran ini besok tetap berbicara tentang suatu masa yang menunjukkan pada ketetapan kapan dan di mana kita membaca tetap akan sama bunyinya. Hari ini, ya. Hari ini kita membacanya, besok juga tetap akan berbicara hari ini. Kita membacanya yang lusa juga tetap akan berbicara hari ini. Artinya saya mau sampaikan bahwa ternyata kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang terjadi atas kehidupan saya dan saudara tidak bisa dibatasi oleh waktu, penunjuk waktu 1x24 jam. Saya memahami kebenaran firman Tuhan ini cukup simpel dan cukup sederhana, bahwa ternyata waktu kebenaran firman Tuhan ini berbicara bukan hanya berbicara pada batasan waktu di ruang lingkup para gembala-gembala. Firman Tuhan katakan memang situasinya sangat mencekam waktu itu. Dan firman Tuhan katakan di situasi itu gembala-gembala mungkin ada komunikasi ya. Biasanya kalau saya dan Markus bertemu di kandang kami sempatkan waktu untuk berbicara ya. Kami gembala-gembala sempatkan waktu. Tiba-tiba datang gembala yang satu. Apa itu mau? Gembala yang satu yang memang super heboh kalau datang ya. Kami duduk lagi cakap-cakap. Banyak hal yang kami perbincangkan, bukan hanya masalah kami, tapi sudah sampai masalah kebun ya. Tapi puji Tuhan, kebenaran ini rupanya memuat sebuah fakta tentang keadaan. Seperti yang saya katakan di minggu lalu, ternyata berita Natal, peristiwa Natal ini yang Tuhan kumandangkan itu tepat di beberapa pribadi dengan dengan kapasitas yang tidak terlalu mumpuni, yang tidak terlalu luar biasa dan hebatnya seperti apa. Seperti yang saya katakan bahwa ternyata Tuhan menunjukkan suatu fakta realita kesederhanaan di beberapa pribadi, yaitu Maria, Elizabeth, Yusuf dan Zakaria. Tempatnya juga sederhana, yaitu Nazaret. Artinya sebuah kumandang, sebuah gagap gempita yang hanya diproklamasikan berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak menunjuk kepada orang-orang hebat, tidak menunjuk kepada orang-orang yang luar biasa, tidak menunjuk kepada orang-orang yang tahu tentang kebenaran. Padahal pada waktu itu ada yang dikatakan rabi, guru orang Yahudi, ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat yang mungkin lebih hebat, ada orang-orang yang berpendidikan, ada Sanhedrin, ada orang sekelas Sanhedrin itu orang-orang yang memang mempelajari Taurat, orang-orang yang hebat, tetapi tidak dipakai oleh Tuhan untuk sebuah rancangan Tuhan yang besar. Artinya saya mau katakan bahwa kasih karunia yang boleh kita terima hari ini
itu bukan karena kita yang memilih Tuhan, ya, bukan karena kita memilih untuk percaya, karena ternyata ada begitu banyak orang yang tidak dibukakan pikirannya, yang tidak dibukakan hatinya untuk bisa melihat kebenaran itu. Kalau kita ada hari ini dan bisa percaya kepada Yesus, kita bersyukur, bukan karena kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang telah memilih kita. Nah, penting bagi kita untuk memahami dan mendasari hidup ini dengan baik, dengan prinsip untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Waktu firman Tuhan ini berbicara hari ini menunjukkan sebuah masa yang pernah dituliskan oleh Lukas, masa yang pernah dituliskan kebenaran oleh beberapa kitab Injil, oleh beberapa penulis Injil. Ini sebuah masa lalu yang terjadi, yang pernah ada, sebuah fakta sejarah yang terjadi pada masa lalu, yang tidak bisa dibatasi oleh keadaan yang ada pada saat ini. Waktu firman Tuhan ini kita baca hari ini, ketetapan ini berlaku buat saya dan saudara saat kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Artinya dari hari ke hari waktu kita pun membaca kebenaran firman Tuhan ini besok, tetapi katakan hari ini kebaikan Tuhan yang boleh kita terima adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Kalau kita bisa bernapas dengan baik, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa menikmati hari ini dengan baik, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa hari ini untuk merias dinding belakang kita ini, merias gereja ini, semua karena kebaikan Tuhan. Karena ternyata di rumah sakit GKSD ada begitu banyak orang yang berjuang dengan hidupnya. Karena ternyata di rumah sakit Poso ada begitu banyak orang yang harus dipasangkan oksigen, berjuang dengan hidupnya. Karena ternyata hari ini Oma 52,5, 49 kemarin ya, Oma sementara berjuang dengan sakit penyakitnya. Bersyukur karena ternyata kebaikan Tuhan hari ini terjadi buat saya dan saudara. Kita menikmati anugerah, kita menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hari ini firman Tuhan ini datang dan menyatakan bahwa Kristus telah lahir bagi saya dan saudara. Perhatikan, hari ini menunjuk pada sebuah waktu yang tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Telah lahir bagimu, ya. Hari ini telah lahir bagimu. Sebuah penunjukan secara personal, ya, personal, pribadi. Tidak menunjuk telah lahir bagi kamu semua, tidak. Tetapi hari ini telah lahir bagimu. Sebuah kebutuhan yang memang terjawab, sebuah kebutuhan yang memang tercukupkan. Waktu kita ada dalam ketakutan, waktu kita ada dalam kekhawatiran, waktu kita ada di situasi yang mungkin sulit, kita bergumul tentang banyak hal. Firman Tuhan ini berkata, hari ini Tuhan menyelesaikan bagimu, telah lahir bagimu. Apa yang menjadi masalah yang paling prinsip dalam hidup manusia? Saya mau katakan, dosa, ya. Amin. Dosa merupakan masalah yang sangat prinsip. Dosa merupakan sebuah masalah, kebutuhan yang harus terselesaikan dalam hidup manusia. Firman Tuhan katakan dalam Roma 3 ayat 23. Ya, Roma 3 ayat 23. Satu orang tolong bacakan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 26. Roma 6 ayat 23. Tetapi sekarang Roma 6 ayat 23. sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, apa yang menjadi kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup manusia? Hari ini saya mau katakan bahwa sesuatu yang sangat prinsip, yang sangat krusial dari kehidupan manusia yaitu masalah dosa. Ternyata dalam kebenaran firman Tuhan mencatat semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, dan kebutuhan semua orang hidup dalam kekekalan. Semua orang menginginkan yang namanya keselamatan, semua orang menginginkan yang namanya hidup kekal.
ternyata tidak semua orang menerima kasih karunia itu dengan baik. Firman Tuhan katakan, karena dosa membawa manusia kepada maut, yaitu kebinasaan. Dosa membawa pemisah, dosa memisahkan, menghancurkan hubungan manusia dengan Allah. Dosa menghancurkan hubungan manusia dengan sesamanya. Dosa menghancurkan manusia dengan ciptaan yang lain. Dan dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik manusia. Banyak orang berkata bahwa waktu kita melakukan kebaikan, dosa kita cukup untuk ditapis masuk pada kerajaan surga. Tidak. 10 telur, ilustrasinya sederhana. 10 telur yang baik, ya 1 telur yang busuk. Ketika telur ini semua dikocok di satu wadah, dicampurkan 10 telur yang baik dengan 1 telur yang busuk, tetap akan tercium busuk. Dalam satu hari manusia tidak bisa mencapai kesempurnaan untuk melakukan kebaikan, dan tidak ada kebaikan yang membawa manusia untuk sampai kepada surga. Tidak ada kebaikan yang bisa membawa manusia untuk bisa mencapai yang namanya hidup kekal. Tidak. Hanya kasih karunia. Kalau hari ini kita bisa percaya dan menerima kehidupan kekal itu, ya. Banyak orang yang terlalu menganggap rendah tentang kasih karunia Tuhan. Banyak orang yang terlalu menganggap rendah tentang kebaikan Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Sementara tidak memikirkan ternyata tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Hari ini kita bersyukur. Kalau Allah memilih saya dan saudara, itu bukan karena kita yang memilih untuk percaya Yesus, tapi Yesus yang memilih kita untuk diselamatkan. Ya, firman Tuhan ini jelas. Hari ini menunjuk sebuah waktu yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Telah lahir bagimu. Ini personal, ini pribadi. Tidak menunjuk kepada sekelompok orang telah lahir bagi kamu, tidak. Tapi hari ini telah lahir bagimu. Artinya kasih karunia ini diberikan khusus kepadamu, kepada kamu yang hari ini menerima kebaikan Tuhan itu. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya akan melihat 2 hal penting. Yang pertama, bahwa Allah yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia, yang menepati janjinya dan tidak pernah mengingkari janjinya. Ternyata janji tentang juru selamat ini telah ada di masa yang lalu. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu jelas, Dia akan meremukkan kepala ular itu dan mengadakan permusuhan. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 15 juga jelas, ayat 5 jelas bahwa janji tentang kedatangan Mesias ini sudah ada. Artinya waktu Allah berjanji di masa yang lampau, Allah menggenapi pada kelahiran Kristus. Itu membuktikan kepada saya saudara bahwa Allah yang tersembah adalah Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Manusia mungkin bisa mengecewakan, tetapi Allah kita, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, prinsip yang kedua yang harus kita pegang bersama-sama, bahwa ternyata Allah yang kita sembah, Allah yang mampu menyelesaikan setiap persoalan hidup saya dan saudara. Persoalan yang sangat prinsip saja diselesaikan oleh Tuhan. Persoalan dosa adalah sebuah persoalan yang sangat krusial. Bukan tentang persoalan ekonomi rumah tangga kita, bukan tentang persoalan sakit penyakit kita, bukan tentang persoalan kehidupan kita, bukan tentang persoalan masa depan, persoalan suami, persoalan istri, tapi persoalan yang sangat prinsip dalam hidup manusia, yaitu bagaimana manusia bisa mencapai Allah dengan penyelesaian Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus saya dan saudara. Saya mau buka pikiran kita bahwa ternyata persoalan yang sangat prinsip yang bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga diselesaikan oleh Tuhan. Apa yang tidak bisa Tuhan selesaikan dalam hidup ini? Bukankah Alkitab mencatat ada begitu banyak fakta mujizat yang telah Yesus sampaikan? Bukankah kita mencatat bahwa ternyata pernah disembuhkan seorang wanita yang 12 tahun mengalami sakit pendarahan? Ternyata pernah disembuhkan seorang buta menjadi melihat. Ternyata ada begitu banyak mujizat fakta kita yang disampaikan dalam kebenaran ini. Hari ini saya mau katakan, melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Biarlah di bulan ini kita menyambut atau merayakan kelahiran Natal ini dengan sebuah prinsip bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan tidak pernah mengingkari janjinya.
dan Allah yang selalu sanggup untuk mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita berdoa.